Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, hari ini saya sedang berkunjung ke sekolah tempat saya bekerja, yaitu SMA Negeri 25 Bandung. Suasananya masih sepi karena siswa masih belajar dari rumah dan pendidik dan tenaga kependidikan pun masih bekerja dari rumah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat seperti bunga-bunga anggrek yang tetap bermekaran. Dengan bekerja dari rumah, saya bisa maksimal mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran yang akan datang. Tentu dengan menggunakan produk-produk dari Pusdatin. Silahkan disimak. Sebelum kita mulai, saya ingin jalan-jalan dulu untuk melihat suasana lingkungan sekolah. Di tengah gedung kelas, terdapat taman yang kita sebut Taman Cinta, yang ditanami berbagai jenis tanaman. Di tempat ini biasanya siswa berkumpul, entah untuk bermain, bercanda, atau bahkan dijadikan tempat untuk belajar. Di antaranya, mata pelajaran biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ini lorong gedung. Di sini biasanya siswa duduk-duduk santai, terutama pada saat jam istirahat. Atau di sini biasanya mereka berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Saya mengajar fisika kelas 12 IPA 1, 2, dan 3. Di depan ruang kelas juga terdapat kolam yang berisi berbagai jenis ikan. Ini ruang kelas yang dilengkapi dengan proyektor yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Saya benar-benar rindu suasana kegiatan belajar di kelas. Kita lihat kegiatan di kelas saat siswa mengerjakan kuis dengan aplikasi Kahoot. Siapa yang paling cepat ya? Ya, selanjutnya soal yang ketiga. Tadi Ibu kasih tahu kan jawabannya itu ya. Soalnya siapa lagi ya? Selanjutnya kakak baca? Yang nggak kebaca boleh ke depan, duduk ke depan. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan belajar mengajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Karena saya mengajar kelas 12 dan kegiatan pembelajaran telah berakhir setelah ujian sekolah, tapi masih ada pelaksanaan remedial. Maka saya melaksanakan remedial dengan langkah-langkah. Pertama, guru memberikan data rekap perolehan nilai mata pelajaran fisika kelas 12 semester genap kepada masing-masing wali kelas, yaitu kelas 12 IPA 1, 2, dan 3, untuk di-share ke siswa di grup kelas. Ini info yang dikirim melalui WhatsApp ke wali kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPA 3. Langkah selanjutnya, siswa mengecek perolehan nilai pada rekap daftar nilai mata pelajaran fisika kelas 12 semester genap yang telah di-share di grup kelas. Kemudian guru memberikan tugas melalui pembelajaran online dengan Google Classroom, dan siswa yang nilainya pada kompetensi dasar tertentu masih belum mencapai KKM
atau nilainya kurang dari 75 bergabung ke dalam Google Classroom untuk mendapatkan petunjuk remedial yang harus dikerjakan. Kemudian, siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan menulis di kertas, kemudian didokumentasikan, disimpan dalam file PDF, dan mengirimkan hasil pekerjaannya pada Google Classroom. Kemudian siswa mendokumentasikan kegiatan pada saat mengerjakan tugas dan mengirimnya di Google Classroom. Dan terakhir, guru memberikan penilaian hasil remedial dan menyerahkan daftar nilai hasil remedial kepada wali kelas dan wakasek kurikulum. Ini Google Classroom untuk kegiatan pelaksanaan remedial yang telah dilaksanakan, berisi petunjuk pelaksanaan remedial. Kemudian di sini juga ada komentar dari beberapa siswa. Kemudian tugas dikirim oleh siswa melalui Google Classroom dan guru memberikan penilaian. Ini laporan kegiatan belajar mengajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Ini dokumentasi aktivitas siswa mengerjakan tugas remedial. Ini tugas remedial yang dikumpulkan oleh siswa pada Google Classroom. Saya akan berbagi pengalaman juga bagaimana memanfaatkan portal Rumah Belajar sebagai salah satu layanan dari Pusdatin pada kegiatan belajar mengajar. Kalau kita searching di Google dengan mengetikkan pusdatin.kemdikbud.go.id, kita bisa lihat portal dari Pusdatin seperti ini. Di sini ada produk dan layanan dari Pustekom, diantaranya adalah Rumah Belajar. Pada portal Rumah Belajar ini terdapat 4 fitur utama, yaitu kelas digital, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Kita akan login pada portal Rumah Belajar ini. Ini adalah fitur dari sumber belajar, di mana kita bisa mencari sumber untuk belajar, baik dimanfaatkan oleh siswa ataupun guru. Kita cari misalnya SMA, ya, kelasnya kelas 12, kemudian mata pelajarannya adalah fisika. Nah, di antaranya ada tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, yo ayo, rumah belajar, belajar asyik bersama Rumah Belajar. Di portal Rumah Belajar juga kita bisa melihat dan membuat kelas digital seperti yang saya sudah buat. Kita login pada kelas digitalnya. Di sini saya telah membuat kelas untuk pelajaran fisika kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPA 3. Dengan detailnya, di setiap kelas itu terdapat modul, soal ujian, aktivitas siswa, dan penilaian. Kita juga bisa login ke laboratorium maya.
dan mencoba melakukan praktikum. Di masa kegiatan belajar di rumah ini, saya pun mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pustekom. Ini pelatihan yang diikuti. Di antaranya ada pelatihan tentang pusat sumber belajar. Di sini saya belajar bagaimana sumber belajar bisa dimanfaatkan. Kemudian juga belajar bagaimana model-model pembelajaran yang bisa dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran. Di antaranya ada model pembelajaran flipped classroom, model pembelajaran discovery inquiry, model pembelajaran project based learning, model pembelajaran blended learning menggunakan blok, dan model pembelajaran SOLE. Model pembelajaran flipped classroom adalah model pembelajaran dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama, siswa melihat sendiri video pembelajaran di rumah, kemudian siswa membuat catatan atau pertanyaan yang belum dipahami. Langkah selanjutnya, siswa datang ke kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas yang berkaitan. Langkah ketiga, menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Selanjutnya, langkah terakhir mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran. Model pembelajaran Discovery Inquiry terdiri dari 6 tahapan, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification atau pembuktian, dan generalization. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning pada intinya terdapat 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian kegiatannya adalah pertama, mengenal masalah, bisa diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Yang keempat, melaksanakan dan monitoring proyek. Yang kelima, menguji hasil presentasi proyek. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi. Model pembelajaran blended learning dengan menggunakan blok terdiri dari 3 sintaks seperti berikut ini. Model pembelajaran SOLE atau Self-Organized Learning Environment terdiri dari 3 sintaks, yaitu Big Question, Investigation, dan Review. Untuk kegiatan pembelajaran di tahun yang akan datang, saya telah mempersiapkannya dengan pertama melihat kompetensi dasar mata pelajaran fisika kelas 12 berdasarkan Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018. Semester 1 terdiri dari 6 kompetensi dasar dan semester 2 terdiri dari 5 kompetensi dasar. Salah satunya saya menggunakan pembelajaran SOLE, yaitu Self-Organized Learning Environment, yang dikembangkan oleh Profesor Sugata Mitra dari Newcastle University. Saya telah membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk topik radiasi elektromagnetik, di mana model pembelajarannya adalah SOLE. Big question-nya adalah, benarkah rajin berjemur bisa mematikan virus corona? Siswa melakukan investigation berupa eksplorasi, searching, browsing, googling, termasuk memanfaatkan fitur sumber belajar dari rumah belajar. Hai sahabat rumah belajar, di sini aku sebagai salah satu siswa di SMA Negeri Kota Bandung, dan saat ini nih di wabah virus corona ini kita kan sedang belajar di rumah nih, dan aku merasakan suatu kebermanfaatan dari salah satu program ya atau portal rumah belajar dari Pusdatin. Teman-teman kalau misalnya ngecek di Pusdatin itu ada yang namanya portal rumah belajar, di mana punya fitur umum atau fitur utama, yaitu kelas digital, jalan soal, sumber belajar, dan juga laboratorium maya.
Dengan portal rumah belajar ini, kita bisa belajar kapan aja, di mana aja, dan juga dengan siapa aja. Terima kasih untuk rumah belajar. Menurut saya, portal rumah belajar adalah partner yang tepat untuk mengajar dengan baik. Mengajar yang baik dan berhasil dibutuhkan media pembelajaran dan model belajar yang tepat. Memilih portal rumah belajar adalah pilihan yang tepat. Jadi, jangan lupa selalu buka portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.